Wilujeng siang Bolangers. Kali ini Caca kembali dan akan memetik buah kurma di Sukabumi. Pohon-pohon kurma di kebun Ciletuh ini didatangkan langsung dari Inggris loh. Pohon kurma di sini rata-rata dari jenis Barhi. Itu loh, jenis kurma unggulan yang punya rasa sangat manis. Met, dia Met. Asaan? Teh, yang mana teh? Tahan iya teh. Iya, diasak ya teh Met. Nah, cobaan Met. Ih, kumaha Met rasana? Met, kumaha rasana? Amis, kesedan ya mah. Aku juga jadi penasaran nih. Ingin coba makan kurma yang dipetik langsung dari pohonnya. Kurma sedekat ini, masa iya sih nggak kita cobain? Bolangers, kurma segar ini rasanya tuh manis, ada asam-asamnya sedikit. Teksturnya juga crunchy banget kayak makan apel sama pir. Dengerin deh. Pokoknya mah mantap. Baru usia 4 tahun saja, pohon kurma ini sudah berbuah lebat Bolangers. Met, cakep tuh Met, giu Met. Tong dedat kila tuh Ham. Mana ngau kita tingham. Ada itu lah mana. Yaudah deh, ayo lanjut. Tidak semua buah di dahan bisa kita petik Bolangers. Hanya buah yang sudah kuning gelap saja bisa dipetik. Buah yang masih berwarna kehijauan, kita biarkan saja matang secara alami di pohonnya. Bolangers, tadi buahnya sejajar kepala aku. Sekarang pendek, sepinggang aku doang. Gak nyangka ya, ternyata pohon kurma ini bisa berbuah subur di tanah Indonesia. Padahal setahu kita kan, kurma hanya bisa tumbuh di padang pasir yang panas seperti di Arab sana. Kemajuan ilmu pengetahuan ternyata mampu membuat kurma tumbuh subur di Nusantara. Sepertinya sudah cukup nih kurma yang kita petik hari ini. Kita lanjut proses berikutnya yuk Kak. Ngebolang yuk. Bolangers, buah kurma yang masih segar sejatinya berwarna kuning seperti ini. Kalau kalian biasa melihat kurma berwarna coklat kehitaman, itu karena kurmanya sudah dikeringkan. Ini sebelum dikeringin diapain dulu teh? Ya sewang petikan lai jiji. Jauh tina tangkaina. Sok bantuan teteh petik lai ya. Sip. Siap Kak. Kalau urusan petik memetik saja sih enteng. Ayo Halimah, kita rontokkan buah kurma ini dari tangkainya. Met, kesagolak tacan Met caina. Oh iya Bolangers, kali ini kakak mau mengajari kami proses pengeringan kurma. Buah kurma biasa dikeringkan supaya bisa lebih tahan lama serta untuk memperkaya rasa dan nutrisi. Teh, ini radio punya siapa teh? Lucu banget kayak aku. Oh, itu radio punya si Uwa. Udah lama nggak dipakai, rusak kayaknya. Iya teh, bener rusak. Padahal bagus teh, lucu itu. Selagi merontokkan kurma, tiba-tiba perhatianku teralihkan pada sebuah radio jadul di pojok sana Bolangers. Nah, gitu tuh. Kalau bisa dihidupkan, kami kan bisa ada hiburan. Ya sudah, kita lanjut rebus kurmanya dulu deh. Oh iya Bolangers, kata kakak, dalam proses rebusnya tidak perlu tambahan gula. Cukup air saja, karena ini jenis kurma manis. Bari ngadagan kata dikeringkan, mau bikin kue di rumah yuk. Tina bahan kurma mau pakai si bolang. Hah? Kue? Hayang itu teh. Membuat kue? Ayolah Kak, gaskan. Kalau urusan sama yang enak-enak, Bolang mana pernah nolak sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengen gini menuju naon Neng? Kak, iya Wak, si Bolang hayangan terangan cara ngadamel kurma nu garing. Wah,
Bolang boleh minta nggak itu radionya? Boleh, sok atulang, dak uage terus dipake. Ih, makasih Uwa. Iya, sama. Mimpi apa aku semalam? Niat hati hanya bercanda, malah beneran dikasih radio sama paman. Nanti aku coba perbaiki deh kalau sudah sampai rumah. Aku seneng banget. Iya, bawa aja sama Bolang. Siapa tahu masih bisa didengerin. Makasih, Teh. Iya. Yuk, Halimah. Uang mau ikut ke rumah Teh ya? Ayo, Teh. Yuk. Halimah, tolong bantu kakak tiriskan kurma rebusnya. Aku mau lihat-lihat radionya dulu. Oh, mungkin ini kali ya, belum dicolokin. Beneran gak mau hidup. Mungkin rusak kali. Aku Bolang. Kamu siapa? Aku radio dari masa depan yang hidup dari masa lalu. Dari masa depan? Aku bingung. Sudah, bawa aku. Nanti aku tunjukkan keseruan baru dalam petualanganmu. Kamu memasak kue yang enak kan habis ini? Dengarkan siaran radio ini. Loh, kata paman radionya sudah rusak. Ini kok malah bisa diajak ngobrol? Wah, jangan-jangan ini radio ajaib Bolangers. Barudak, ini radionya bisa ngomong. Mana ada radio rusak bisa ngomong, Lang? Ya, bisa ngomong Teh. Tuh kan, kawan-kawanku nggak percaya. Beneran loh radionya tadi ngajak aku ngobrol. Tay, nama tinggal dipoekeun di bumi. Yuk, Wang Wi. Yuk. Semoga saja radio ini nanti bersuara lagi, biar semua percaya dengan omonganku. Ayo kita pulang dulu Bolangers. Hari yang cerah seperti ini memang cocok kalau membuat kue. Aku juga masih mau membuktikan ke kawan-kawanku kalau radio ini benar bisa hidup dan diajak ngobrol. Net, pemain, iya Net. Oh, nyau, tadi ya. Lang, gimana dapat banyak kurmanya? Iya Bi, dapat banyak. Sekalian juga tadi kita icip-icip. Manis-manis Bi. Oh iya. Bi, itu Bibi lagi masak apa? Ini Bibi lagi nyangrai mau bikin kue kacang. Kalau radionya bisa menyala, pasti semua bakal kaget mendengarnya. Marhana gak ada didamelkeun kue naon? Bingung ya Teteh Ki. Gak didamelkeun kue naon? Si Bibi ngadamel kue kacang. Kita ikut Bibi buat kue kacang saja Halimah. Biar kurmanya kering dulu sampai besok. Hai, semua ada Bang Sadena. Welcome back di Radio Wargi Bareng Siska di sini. Kita icip-icip olahan buah kurma. Ini dia Clever Tart kelapa kurma. Tuh Bi, buat aja tuh kayak pertat kelapa kurma. Bisa kan Bi buatnya? Bisa. Tuh, Kelapa juga ada Bi. Ayo Teh. ya udah Mek, lanjut. Bibi mau lanjut masak dulu. Ya Bi. Hore! Nah, gitu dong radio. Akhirnya keluar juga suaramu. Kalau begini kan, omonganku tadi terbukti kebenarannya. Ayo Bi, kita buat kue berbahan kurma. Ih, asal terpercaya Bibi mah ya radio semua bisa nyala deui. Yang waktu di saung juga bunyi Bi. Tapi Tetehnya aja nggak percaya. Iya, sekarang Teteh percaya. Ya udah atuh sok, sekarang mah Halimah sama Amel pangpas nya kacangna. Lang, pengenakeun kurmana ina. Oke, siap. Terima kasih radio.
kamu sudah memberi inspirasi menu kue siang kami. Aku bantu iris-iris kurmanya ya, Bi. Kue cita rasa Belanda ini akan aku padukan dengan buah asal Jazirah Arab. Tepung pati jagungnya kita aduk rata dengan air kelapa. Tambahkan kental manis sebagai pengganti gula. Terus aduk sampai sedikit mengental bolangers. Kelapa sama kurmanya dimasukin barengan, Bi? Dipisah aja lang, satu-satu kelapanya dulu ya. Oke. Setelah semua bahan masuk, selanjutnya langsung kita cetak dalam wadah daun pisang ini. Biar makin cantik, kita tambahkan pewarna makanan ya. Ada merah, kuning, dan hijau. Tambahkan juga keju lumer, kurma, dan kacang sangrai sebagai toppingnya. Wah, ini sih pasti nikmat banget bolangers. Kalau sudah siap, tinggal masukkan adonan klaper tartnya ke dalam oven. Nah, tinggal kita tunggu sekitar 15 menit deh. Wih, kue klaper tart kurmanya sudah siap bolangers. Lang, rasa itunya kejunya enak banget, lumer. Ya Terus kan? kelapanya juga berasa. Untung aja radionya hidup. Jadi bisa bikin makanan seenak ini kan, Bi? Teh. Rasa kuenya benar-benar istimewa bolangers. Rasa manisnya kurma berpadu sempurna dengan gurih dari keju dan kacang. Benar-benar lembut di mulut. Bi, nanti Bolang mau nambah lagi ya? Soalnya enak banget. Boleh. Bolang habisin aja ini, nanti mau ikut Bibi nggak? Kemana, Bi? Itu, Bibi mau ngambil terubuk buat dijual. Tapi teman-teman ikut kan? Iya. Ikut. Perut sudah terisi camilan manis. Sekarang kita ikut Bibi memetik turubuk. Nggak bolang yuk. Di mana turubuk teh? Itu tuh, semua terubuk. Mana? Oh, itu semua. Iya. Bolangers, aku kira yang berjejer rapi ini pohon jagung. Ternyata ini yang disebut turubuk. Bolangers, ternyata semudah ini ya memanen turubuk. Cukup kupas 2 helai daunnya, lalu patahkan. Kata kakak, kita juga harus pandai-pandai memilih turubuk yang siap potong. Jangan sampai memilih batang yang kecil, karena nanti tidak ada isinya. Biasa tuh, biasa. Tembak. Kasih tuh. Dia orang yang andai. Kok seperti itu tuh? Tuh baik itu seueur. Ngalan. Kalau kata kakak sih, orang Sunda mah pasti pernah makan turubuk. Selain biasa dijadikan sayur, turubuk juga bisa menjadi pengganti nasi. Intinya bisa bikin kenyang deh. Jadi makin penasaran dengan rasanya. Bi, itu turubuknya mau ke pasarin semua. Enggak, kalian kalau mau boleh. Ayo lang yuk, kita masak-masak yuk. Ayo. Yuk. Ayo kawan-kawan, kita cari tempat yang nyaman untuk memasak turubuknya. Bolangers, kebetulan ada saung yang nyaman nih. Langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Aku iris-iris bumbu tumisnya.
Sementara urusan sayur, biar Halimah yang siapkan. Kata Halimah sih, menu hari ini ala kayak Korea-Koreaan gitu deh. Lang, ini apinya udah siap, Lang. Udah? Ya. Ya udah tuh, ini terubuknya dibakar aja. Turubuknya tidak kita masak bersama tumisan sayur ya, Bolangers. Cukup dibakar saja supaya lebih harum dan empuk. Ham, itu rubuk itu jen kenaonnya. Buka met si Halimah lapalan mah. Pasti dicobek ya Ham, pasti enaknya. Ya deh, kita ikut arahan menu Chef Halimah saja. Memet, turubuknya jangan lupa dibolak-balik ya, supaya matangnya merata. Bang, itu rubuknya beres masak. Udah semuanya? Ya udah. Ya udah, aku mau numis dulu. Ya. Geser dulu, Met. Sekarang giliran aku yang beraksi di depan api. Kata ibuku, ketika memasak harus dipastikan isiannya harus ada sayur, protein, dan pastinya nasi. Eits, kali ini nasinya kita ganti dengan turubuk ya. Setelah bawang harum, lanjut cabai dan tomat. Tambah sedikit air supaya tidak gosong ya. Halimah, ya turubuk dimasak naon? Karena yang hasil masakan Korea. Apa namanya weh? Berikutnya masukkan wortel, timun, dan sawiran daging ayamnya. Lalu tunggu sampai airnya menyusut. Turubuk yang sudah matang, selanjutnya kita kupas kulitnya. Masak gilasan. Masak iya. Teu beja-beja ka Amang. Ieu pan Amang nu boga sauna ieu. Maaf, Mang. Aku lupa izin ke Amang. Nambah, guna. Tuh, bener kan aku bilang? Paman saja sampai minta nambah lagi. Asyik, perut sudah terisi. Pasti seru kalau bisa lanjut main lagi. Kita olahraga sedikit, Bolangers. Gotong bambu ke rumah Mang Tatang. Emang tetangga di mana? Saya dina tepas. Akhirnya sampai juga di rumah Mang Tatang. Benar saja, Bolangers. Ternyata Mang Tatang sedang sibuk dengan bambunya. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Gimana barudak? Mang, ini kita punya bambu. Kira-kira bambunya kepake gak, Mang? Sama tuh kadare waya ngumpul di luar waya. Ayo tanya. Tunawina di anak pedinya. Ayo kawan-kawan, kita lihat cara Mang Tatang membuat kerajinan bambunya. Amang lagi bikin apa sekarang? Lagi bikin ayakan pesanan si Tete ke kebun. Kalau Bolang bantu boleh gak? Boleh, bisa. Sekalian belajar. Terima kasih, Paman. Ayo Halimah, kita mulai menganyam. Kalau dilihat dari contohnya, tiap lembar serutan bambu harus diberi jarak yang sama. Jaraknya jangan terlalu rapat, karena ini untuk ayakan. Berbeda dengan Boboko dan Nyiru yang harus rapat menganyamnya. Halimah, dari tadi cuma dapat segini. Main apa ya, bosan? Main apa ya?
Hai wargi Sukabumi. Nisa kembali di sini. Ngomong-ngomong soal modernisasi, banyak banget permainan hari ini yang bisa memanfaatkan bahan alam. Selain egrang, limbah potongan bambu pun bisa kita manfaatkan untuk bermain bowling. Kapan lagi bisa main bowling dengan bahan dari bambu? Bowling! Teman-teman, kita main bowling aja yuk. Mang, ada potongan bambu yang nggak kepake nggak? Ada tuh. Kasih Memet. Terima kasih ya radio sudah memberi ide buat kami. Bolangers, jangan-jangan radio ini juga tahu kalau sekarang kami sedang bosan dan ingin bermain. Ayo Memet, Ilham, kita kumpulkan potongan bambu yang tidak terpakai untuk mainan. Jadi teman-teman, kita langsung main. Ya udah, nanti kalau udah selesai diantarin sama Mang sana ya. Oke Mang, makasih Mang. Ya, sama-sama. Bolangers, ini dia bukti kalau bambu punya banyak manfaat buat kita. Limbah potongannya pun bisa dijadikan permainan. Kata radio sih, kami bisa memanfaatkannya untuk bermain bowling. Teman-teman, ini gimana cara mainnya? Teuing atuh kan tadi si radio nu ngabajaan age. Hei radio, Ini gimana cara mainnya? Hai, Bolang. Permainan yang seru ya. Tapi gimana cara mainnya radio? Aku kan nggak tahu. Baik, seperti ini peraturannya. Setiap pemain yang berhasil merobohkan pin bowling, dia boleh menghukum sejumlah pin bowling dirobohkan kepada lawannya. Selamat bermain. Baiklah kalau begitu, hukumannya maksimal 3 kali squat jam saja deh. Ya, hitung-hitung buat olahraga sekalian. Kebetulan di samping rumah paman ada buah berenuk yang bisa kita manfaatkan menjadi bolanya. sabar aja kan? Kamila. Oke. Kamu jaga baik-baik ya Ilham. Aku pasti bisa merobohkan semua pin bowling bambunya. Siap? Maju bola berenuk. Hore! Kalian kena hukuman. Gantian sekarang aku yang jaga di belakang susunan bambu. Ayo Halimah, giliran kamu main. Halimah, semangat. Ah, terkena. Kocak. Sayang sekali, lemparan dari Halimah gagal merobohkan susunan bambu. Jadi, aku, Memet dan Ilham bisa selamat dari hukuman. Sekarang giliran kamu, Met. Gayanya sih sudah seperti pemain profesional nih. Wih, hebat kamu, Met. Tepat di tengah susunan bambu. Aku harus sportif menerima hukuman squat jam Bolangers. Lemparan Ilham lebih akurat lagi dari Memet. Terukur dan tepat sasaran. Aku dan lainnya harus kena hukuman lagi deh. Wah, ternyata seru juga ya bermain bowling bambu seperti ini. Oh iya, hampir saja lupa. Kira-kira ayakan paman sudah jadi belum ya? Bagus banget. Terima kasih, Mas. Ya udah, sekarang anterin si Teteh ya ke kebun ya. Bolangers, mainnya nanti dilanjut lagi ya. Sekarang kami dapat tugas dari paman mengantarkan ayakan ini ke kebun. Ngebolang yuk. Mel, kemana si Mang Tatang tak acan dongkap kene? Dukanya Tabi.
Pan iya nungguan aya kan acan datang kene jeung wadahan ieu. Ini Bi, kita mau nganterin ayakan. Oh gitu, ya udah tuh sok mana ayakannya? Nih Bi, ayakannya. Oh ya udah tuh sok. Emangnya ayakannya buat apa sih Bi? Iya, Bibi mau metik kacang inci. Oh, kacang inci. Bolang bantu boleh? Boleh. Yuk. Wih, petualangan kali ini benar-benar banyak menambah ilmu Bolangers. Lucu juga ya bentuk kacangnya. Kata Bibi, kacang ini berasal dari Amerika dan sedang dikembangkan di Indonesia. Kacang bernilai tinggi ini punya kandungan nutrisi yang bagus loh Bolangers. Ilham, coba cari lagi kacang incinya. Kata kakak, kacang inci tidak mengenal musim. Sejak pertama tanam, 3 bulan selanjutnya, kacang akan berbuah terus. Itu sebabnya Bibi dan kakak bisa ke kebun setiap 2 hari sekali. Kacang incinya kita kumpulkan yuk. Bi, kacang inci ini bisa dibuat apa aja sih Bi? Banyak lang, nih daunnya bisa dibuat teh, bijinya bisa dibuat susu, bisa dibuat snack. Nah yang paling mahal dibuat minyak lang. Oh, keren atuh ya, banyak manfaatnya. Tapi Bolang mau nyoba buat kuenya dong Bi. Boleh, ayo. Ayo teman-teman. Inci yang sudah kering ya. Oh iya Bolangers, penjemuran kacang inci hanya perlu waktu sebentar. Tujuannya hanya untuk mengeringkan kulit luarnya agar mudah dikupas. Untuk membuka kulit bagian dalamnya, kita memerlukan alat pemukul. Perlahan saja ya teman, jangan sampai bagian putih kacangnya pecah. Terus kieu dikumahakeun deui. Mungkin bade disangrai. Sembari aku siapkan adonan kue warna-warni bersama Bibi dan Halimah, Kak Amel akan menyangrai kacang incinya. Habis tepung ditambahin apa lagi Bi? Ini kita tambahin gula tapi 2 sendok aja, jangan banyak-banyak, nanti kemanisan. Oh, cuma kayak itu ya. Kak Amel, mana kacangnya? Ayo bawa ke sini, Kak. Kacangnya langsung dicincang ya, Kak. Kata Bibi, nanti kacangnya mau dicampur ke dalam adonan. Sisakan sedikit untuk ditaburkan di atas kuenya. Asik bener Bi goyangnya. Radio, musik. Asik! Kapan lagi bisa membuat kue sambil goyang? Radioku juga pinter banget nih. Sekali panggil, musik langsung dimainkan. Ih, segala dimusikan idea irasakna. Atos-atos Halimah pareman orang lanjut dari masakna. Iya, sabar Met. Ayo Kak, kita mulai kukus adonannya. Mulai warna apa dulu nih? Butuh waktu sekitar 7 menit untuk mematangkan tiap warna. Warna pertama hijau saja ya Bolangers. Lang, warna kedua lang. Oke, sip. Selanjutnya warna merah. Lalu kita tunggu warna ketiga masuk. Duh, makin gak sabar nih ingin segera mencoba kuenya.
ini dia kue lapis kacang inci sudah jadi. 3 lapis warna yang cantik dengan isian dan taburan kacang inci sangrai. Jangan buang-buang waktu lagi, Bi. Segera bagikan saja. Enak pisan, Bi. Bagi makan. Ayo makan. Enaknya. Enak banget, Bi. Rasanya tuh kenyal-kenyal kayak puding. Kan? Manisnya juga pas, Bi. Ayo habisin. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang. Ngebolang yuk!